Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Begitupun salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ahlun Nasa Salti dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang nasikh dan mansukh. Yang pertama, kita masuk pada pengertian nasikh dan mansukh. Secara bahasa, nasikh dan mansukh berasal dari kata nasakha yanasakhu naskhan. Artinya ada dua, yaitu menghapus dan memindahkan. Oleh karena itu, nasikh dan mansukh merupakan dua istilah yang saling berkaitan. Nasikh hanya ada apabila ada mansukh. Sedangkan secara istilah, nasikh dan mansukh ialah dicabutnya suatu hukum syar'i oleh Allah dengan menggunakan dalil syar'i yang datangnya belakangan. Nasikh artinya hukum syar'i yang menghapus baik bisa berupa ayat Al-Quran atau hadis. Sedangkan mansukh artinya hukum syar'i yang dihapus, juga berupa ayat ataupun hadis. Macam nasikh dan mansukh. Yang pertama, yaitu dihapus bacaannya saja. Hukumnya masih berlaku, misalnya ayat yang menjelaskan tentang hukuman had bagi pezina yang sudah menikah. Ayat yang menerangkan hukuman ini sudah dihapus bacaannya, sudah dikeluarkan dari barisan ayat-ayat Al-Quran. Namun hukumnya masih berlaku. Yang kedua, dihapus hukumnya saja. Bacaannya masih ada, misalnya ayat yang memberikan perintah kepada kita untuk meninggalkan wasiat bagi kedua orang tua dan kerabat. Ayat ini masih ada dalam Al-Quran, namun hukumnya sudah tidak berlaku. Dan yang ketiga, dihapus bacaan dan hukumnya. Misalnya ayat yang menjelaskan tentang batasan minimal jumlah susuan yang menjadikan hubungan susuan atau rodoah, yaitu 10 kali susuan. Ayat ini sudah dihapus bacaan maupun hukumnya, diganti dengan ayat yang menjelaskan bahwa jumlah susuan tersebut minimal adalah 5 kali susuan. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, bahwa ayat yang menyebut 5 susuan itu masih tetap dibaca oleh sebagian sahabat hingga menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mengira bahwa ayat itu masih merupakan bagian dari Al-Quran. Setelah mengetahui bahwa ayat itu sudah dihapus bacaannya, mereka pun berhenti membacanya, namun hukumnya masih berlaku. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Imam An-Nawawi bahwa memang turunnya ayat tersebut. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Imam An-Nawawi bahwa memang turunnya ayat menyebut 5 susuan ini turun menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ayat itu dihapus bacaannya, sebagian sahabat masih belum mengetahuinya dan mereka pun masih mengiranya sebagai bagian dari Al-Quran dan membacanya dengan keyakinan tersebut. Lalu datanglah kepada mereka informasi bahwa ayat itu telah dihapus bacaannya dan masalah ini pun telah menjadi ijma' para sahabat. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 11 ini, maka kedua orang tua tidak lagi memperoleh wasiat dari anaknya yang sudah meninggal, namun kedua orang tua memperoleh harta warisan. Dengan demikian, hak orang tua atas wasiat sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 180 itu telah dihapus oleh surat An-Nisa ayat 11. Sebagai gantinya, kedua orang tua memperoleh harta warisan. Beberapa macam ayat yang dihapus. Nah, yang pertama, dihapus bacaannya saja. Contohnya adalah ayat yang menjelaskan tentang jumlah susuan yang menyebabkan adanya hubungan mahram, yaitu sebanyak 5 kali. Ayat ini dihapus bacaannya, namun hukumnya masih tetap berlaku. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang artinya, yang diharamkan Al-Quran ialah 10 penyusuan yang dikenal, kemudian dihapus dengan 5 penyusuan tertentu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika keadaan masih tetap sebagaimana ayat Al-Quran dibaca. Yang kedua, dihapus hukumnya saja. Contohnya adalah masalah wasiat bagi kedua orang tua sebagaimana telah kami jelaskan pada contoh di atas, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 180, yang artinya diwajibkan atas kamu
Apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat bagi kedua orang tuanya dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Nah, hukum dalam ayat itu dihapus oleh surah An-Nisa ayat 11, yang artinya, dan untuk kedua orang tua bagi masing-masingnya adalah seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Nah, yang ketiga, dihapus bacaan dan hukumnya. Terdapat ayat Al-Quran yang dihapus bacaan sekaligus hukumnya. Contohnya adalah ayat yang menerangkan jumlah susuan yang membuat adanya hubungan mahram, sehingga dilarang untuk menikah, yaitu sebanyak 10 kali susuan. Kemudian ayat itu dihapus baik bacaan maupun hukumnya. Ayatnya tidak lagi menjadi bagian Al-Quran dan hukumnya pun sudah tidak lagi berlaku. Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang diharamkan Al-Quran ialah 10 penyusuan yang dikenal kemudian dihapus dengan 5 penyusuan tertentu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika keadaan masih tetap sebagaimana Al-Quran dibaca. Cara mengetahui ayat masuk. Cara yang paling mudah untuk mengetahui apakah suatu ayat itu masuk atau tidak, yaitu dengan mengeceknya pada kitab-kitab tafsir, terutama pada kitab-kitab tafsir induk yang memberikan penafsiran secara luas dan mendalam, seperti kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Ashur, kitab tafsir Al-Munir Wahbah Az-Zuhaili. Bisa juga langsung merujuk kepada kitab-kitab yang secara khusus membahas tentang nasikh wal mansukh dalam Al-Quran. Misalnya, kitab Nasikh Mansukh disusun oleh An-Nuhas, Nasikh Al-Quran wa Mansukhu oleh Ibnul Jauzi, dan Al-I'tibar fi Bayani An-Nasikh wal Mansukh oleh Al-Hazimi. Selanjutnya yaitu hikmah nasikh dan mansukh. Yang pertama di sini yaitu menyadari sifat kasih Allah. Secara umum, ayat yang mansukh itu lebih berat daripada yang nasikh. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Nabi Muhammad SAW merupakan syariat yang paling ringan, Hanafiyah Samha. Namun ada kalanya ayat yang nasikh itu lebih berat. Dalam hal demikian, Allah telah menyediakan pahala yang lebih besar. Hal ini menunjukkan sifat kasih Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kedua, syariat Islam tidak kaku. Dengan memahami nasikh dan mansukh dalam Al-Quran ini pula, kita menyadari bahwa hukum Allah itu tidak bersifat kaku dan stagnan, namun dinamis dan selalu berkembang. Dan yang ketiga, hubungan yang erat antara syariat dan dakwah. Hal ini sangat penting untuk kita mengerti bahwa syariat Islam itu bagian dari strategi dakwah juga. Syariat dan dakwah merupakan saudara kandung yang lahir dan tumbuh secara beriringan, bahkan tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling menjaga, saling memberi, dan saling menguatkan. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan tentang materi nasikh dan mansukh pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.